Sis Alo, apa sih yang ibu sampaikan tadi? Ayo, ibu tanya semua ini. Ibu mau tahu nih, kira-kira masuk kanan kah, keluar kiri kah? Apa yang ibu sampaikan nih semua yang duduk di sini? Apa sih Alo? Bicara apa tadi ibu? Apa sis? Kasih sayang diamalkan, boy. Kasih sayang diamalkan, ya bagus lah sis. Kenapa sih dirimu ketawa? Lucu banget. Kasih sayang diamalkan. Coba seperti apa penerapannya? Seperti apa penangkapan? Kenapa ngikutin omongan ibu nih? Coba Pang beritahu ibu nih, kan Pian kan lebih tua dari ibu nih. Sis Mai ketawa ngakak nah. Mana? Boal tuh lucu sama ngomong seorang. Kemarin kan di dapur kan dia bilang gini, Mariati dia bilang gitu kan. Castella aku ketawa baru. Nggak ada balo. Aku masukin tahu sebutin lah. Iya. Oh sis. Ntar dulu nih, sis Aloh ini kan ibu lihat kemarin itu kan sudah 95% dia ini kan pemulihan dia ini. Oh ini dia sudah bisa beraktivitas, semua dia bisa kerjakan sekalipun dipantau oleh ibu. Kadang-kadang juga masak nasi dia ini kadang mentah, kadang keras, kadang lembek jadi bubur. Dia masak nasi, tapi yang penting ya artinya tuh dia sudah bisa masak, sudah bisa ibu makan walaupun bubur. Padahal ibu nih paling nggak bisa makan nasi sis yang sudah jadi bubur, nggak kenyang nih ibu makan. Jadi ibu suruh masak ulang dia. Ditaruh di mejikom yang satu. Terus dia keluar masuk rumah, ibu lihat dia sudah bisa kembali ke rumah. Habis dia buang sampah, Mai dia bakar sampah. Ibu Aloh nih sudah banyak hal lah yang ibu lihat dia ini diajak beraktivitas. Lalu lah ibu coba bawa dia jualan jasuke, jagung susu keju. Jualan di warung itu kan sama dia gitu loh, untuk melatih dia supaya dia bisa jualan sis. Sehari 2 hari sampai berapa hari, sampai seminggu, sampai berapa bulan ya kemarin itu aman dia Mai. Sis tolong jagain warung ibu walaupun dia belum bisa jualkan orang karena dia belum tahu mengasul kan. Sis jagain warung ibu mau ke pasar ngambil jagung, ibu mau beli gelas pop gelas gitu kan ke pasar, iya. Tapi rasa-rasa nggak tenang, ibu mau ninggalin dia, takut dia kabur hilang lagi kan, ninggalin warung. Akhirnya ibu balik lagi ke warung Mai. Ibu bawa dia, sis umpat ibu ayo ikut ibu ke pasar beli jagung. Ikut, gara-gara ibu nggak tenang tinggal dia, takutnya dia hilang dari warung, ibu kalang kabut cari dia, warung terbengkalai Mai. Ibu bawa terus dia ke pasar beli jagung lah, beli macam-macam lah gitu untuk keperluan di warung jasuke itu Mai. Nah setelah itu rasa-rasa repot ibu nih lah, dibawa terus dia kemana-mana dibawa gitu kan. Ibu tuh maksudnya kenapa dia harus ada di warung tuh walaupun dia belum bisa jualkan orang, maksud ibu tuh ya paling tidak dia tahu berapa jumlah orang yang datang mau membeli. Nah ibu ajarin dia mencatat sis. Catat sis Aloh, kalau ada orang datang mau beli berapa orang, catat. Nyatat aja dia, ibu latih dulu nyatat. Walaupun dia belum bisa jualan tuh, bikin kerjaan dia kan, melatih dia step by step dari hal yang ringan dulu, dicatatnya Mai. Setelah itu ibu coba sis jaga warung ya, ibu ke pasar. Ibu memberanikan diri Mai, tinggalin dia di warung. Ibu yakin dia nggak ninggal warung, dia tetap standby, duduk manis dia jaga warung. Lalulah ibu nih ke pasar. Setelah ibu dari pasar, ibu tanya dia, sis berapa orang tadi yang datang mau beli jasuke? 5 orang dia bilang. Waduh, dalam hati ibu 5 orang ini sudah ini rezeki terlewatkan nih. Tapi paling tidak kan ibu tahu jumlah orang yang datang di saat ibu tidak ada itu. Dicatatnya Mai. Nah nggak lama kemudian besok tiba-tiba nggak lama datang orang Mai. Beli jagung. Dia bilang tadi saya kesini mau beli jasuke, ibu nggak ada, kemana? Saya bilang saya ke pasar. Datang lagi orang tuh Mai. Berarti rezeki ibu nggak terlewatkan. Balik lagi dia. Beli kan. Oke lah. Sudah bisa dipercaya sis Aloh.
Besok-besok ibu tinggal lagi dia. Karena ibu nih kan Mai sambil ngurus warung, Mai ibu juga Mai sambil ngurus kalian di rumah ini, ngasih makan kalian, nyuci pakaian kalian, masak akan untuk kalian. Jadi semua ibu handle Mai. Ibu juga bolak-balik warung ke rumah, ngurus di rumah, kasih makan kalian. Semua kan ibu yang kerjain. Ya, padahal kan ibu butuh orang jaga warung untuk jualan di sana. Harusnya sis, supaya nggak terlewatkan orang yang datang beli kan. Iya, mau tidak mau, ibu handle sendiri. Ibu yang nyuci pakaian, gitu. Anak-anak juga yang lain sekolah, Mai. Jadi ibu nih dalam satu hari itu terus bergerak ke pasar ya. Ibu juga yang belanja, yang jaga warung ibu juga ngurus di warung, kan nyurut jagung ibu juga yang kasih makan kalian di rumah. Semua ibu kerjain, nah. Jadi kegiatan ibu tuh dalam sehari terus, makanya kadang warung juga sering kosong. Nggak ada yang jual kan, Mai. Kemarin tuh ada orang, anak-anak juga. Dia bilang, adalah kerjaan, Bu, bilangnya. Biar ulun aja yang jaga warung ibu, bilangnya. Sehari berapa? Jadi bari gasan duit belanja sekolah. Ada yang nawarin gitu. Tapi karena ibu tuh baru memulai, Mai. Belum tahu berapa hasil setiap hari itu kan. Jadi ibu belum berani. Belum berani suruh orang jaga warung di situ kan. Karena juga kan ibu butuhnya juga orang yang bersih dan orang yang jujur. Otomatis kan dia pegang soal keuangan di situ itu. Diserahkan dia menjualakan gitu. Akhirnya ya ibu handle sendiri, Mai, kerjaan sendiri tuh. Nah, ibu coba aman sih aloh di warung, Mai. Besok-besok ibu ke pasar, ibu tinggal dia terus begitu berjalannya. Tahu-tahu selang berapa bulan ibu ini kan kecapean, Mai. Karena ibu buka kadang sampai pagi. Ya kan, sampai pagi itu kan. Karena di situ selain jagung kan ada minuman herbal, Mai. Minuman kesehatan semacam jahe, susu jahe di situ ada kan. Ginseng, pasak bumi, madu, telur, kuku bima, semua ada di situ, Mai. Yang dijual ibu juga. Jadi ibu buka sampai pagi. Apalagi kalau hujan-hujan, ada wedang jahenya juga, sis. Rupanya ibu tuh ketiduran. Biasanya kan ibu ini kan nggak berani tidur ibu, tapi karena memang capek banget rasanya jadi ketiduran waktu itu. Dan ketiduran itu pun ibu apit lah, ibu anggap apit lah badannya Alun supaya Alun nggak kemana-mana. Kalau dia kemana-mana kan hilang. Iya. Nah, sekalinya Mai, setelah rupanya ibu ketiduran tuh mungkin ibu nggak berasa lagi dia ini pelan-pelan dia ninggalin ibu itu, Mai. Nah, setelah ibu buka mata, Mai, kok nggak ada dia di warung? Layau lagi dia kumat, Mai. Iya. Masih bisa kumat, sis, dia. Ibu kalang kabut nyari dia sepanjang komplek Pramuka ini, Mai. Sepanjang komplek perumahan ini. Ibu cari dia, Mai. Rupanya dia bisa layau begitu, Mai, hilang begitu. Berarti kan belum bisa sepenuhnya dipercaya dia ditinggal sendiri, belum bisa bebas. Nah, dari berapa kali kejadian itu, ibu sibuk kalang kabut cari dia, Mai. Akhirnya ibu nggak bawa lagi dia berjualan. Ibu kembalikan lagi dia, karantina lagi dia di sini, Mai. Jadi nggak ibu bolehkan lagi dia keluar buang sampah apa. Ternyata masih bisa kumat begitu dia. Padahal ibu ini sudah memperjuangkan dia, nah dibawa jualan di warung lah, dilatih dia supaya dia bisa berjualan jaga warung. Sewaktu-waktu bisa kumat. Dicari-cari, keliling cari, ibu cari-cari dia. Ibu takut ada apa-apa di luaran sana tuh, Nang. Tidur di mana, tidur di mana sembarang tidur gitu. Jadi sampai sekarang nih kalau ibu mau jualan ya ibu sendiri. Nggak ibu bawa dia ke warung situ. Padahal kalau dilihat dia sudah bisa ngambil air, Mai. Kadang-kadang kami ngambil air gasan minum rebus jagung itu kan dari rumah. Kadang-kadang kami beli di situ di laundry itu. Beli, ibu suruh dia main ngangkat tank jerigen itu. Balik aja dia terus, ibu suruh dia latih, dia beli air galon itu. Balik dia main ke warung, ibu latih dia. Berapa kali kejadian gitu. Tahu-tahu bisa kumat juga dia sewaktu-waktu. Layau dia hilang, nggak tahu jalan pulang. Itu nggak boleh begitu, sis lah. Nih, kenapa ibu juga buka sampai pagi? Karena ada herbalnya, Mai, di situ. Ya. Mungkin kalau orang berpikir ya namanya angkringan sih sampai pagi itu. Buka sampai pagi itu kan kebanyakan mungkin warung remang-remang. Lalu asumsi pikiran negatif orang tuh yang enggak. Iya kan? Karena warung sampai pagi kan, Mai.
Justru di situ ibu membalikkan keadaannya itu yang dari selama ini image, asumsi, pikiran negatif orang yang dikatakan warung angkringan atau warung sampai pagi itu identik dengan warung remang-remang. Warung ada plus-plusnya, warung ada perempuan-perempuannya. Oh my, justru itu ibu balikkan keadaannya dengan adanya warung ini. Walaupun buka sampai pagi, disitulah kesempatan ibu ketika ada orang datang mampir, dia bisa duduk di situ, kesempatan untuk kita saling berbagi, saling sharing, saling menguatkan. Mana tahu juga ini apa yang tidak ada pada ibu yang selama ini tidak ibu ketahui, mau wawasan, pengetahuan, ketika ketemu dengan orang baru, dijumpai, saling berbagi, saling melengkapi. Yang tidak ibu miliki selama ini, lalu menambah wawasan baru ibu, kan begitu sis. Makanya ibu adakan di situ sampai pagi lah, ibu buka di situ Mai. Memang ada herbalnya, tempat orang nyantai juga kalau dia misalnya, tapi jarang sih ada orang mau mampir duduk di situ Mai. Kebanyakan orang beli dibungkus bawa pulang. Dimanapun, maka ibu bilang keberadaan kita itu kita menjadi terang, walaupun terang itu kecil menerangi orang. Jangan kita lalunya dimanapun keberadaan kita memiliki warung sampai pagi, jadi di situ warung, tempat warung, misalnya tempat warung justru menjerumuskan orang. Mungkin karena ibu sampai pagi Mai jualan di situ tuh, jadi pemikiran orang tuh Mai, image negatif orang tuh ndak. Coba aneh loh menurut ibu itu. Setiap ibu melangkah dari warung, ibu mau pergi aja tengah malam tuh, ibu pergi tengah malam karena kan kehabisan makanan tuh, nggak ada lauk misalnya, ibu nih lapar, ibu mau beli bakso atau mau beli pentol tuh, nyebrang aja ke depan sana tuh Mai, misalnya sudah ada yang ngikutin. Setiap kali kegerakan ibu, bergeraknya ibu ke pasar, ibu kemana, kok ada yang ngikutin, aneh, sesuatu yang aneh. Ngintai orang seperti itu, buntutin orang sis, ngintai buntutin orang. Kalau tadi itu kan gini Mai, berapa kali ditinggal ibu warung itu, kehilangan ibu segala mie lah, hilang lah, kopi ibu hilang lah, ya ibu cuek aja, nggak urusan, nggak repot, nggak ribut, hilang gitu. Anggap aja orang tuh lapar, butuh makan, hilang, ya diam aja ibu gitu loh. Ibu cuek, kayak mie misalnya 10 bungkus, 7 bungkus, 6 bungkus. Cuek aja, anggap aja ibu memberitahu juga ibu jualan di situ, walaupun 5 orang yang datang, yang beli cuma 1 orang, yang 4 orangnya ibu kasih gratis. Gitu loh. Jadi kita ini Mai jualan sambil kita tolong orang. Selain juga tempat kita berbagi, sharing, gitu, saling melengkapi. Ketika memang ada orang yang mau mampir duduk. Jadi kita itu jangan selalu berpikir buruk, berpikir negatif. Asumsi kita itu selalu mencurigai negatif kepada orang. Asal orang buka warung sampai pagi, lalu asumsi negatif, pikiran negatif yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua orang. Yang mungkin selama ini karena dibilang warung sampai pagi itu karena itu ada warung remang-remangnya atau ada hal-hal lain, apa yang ada di pikiran, di benak mereka berpikir yang jelek, yang negatif, kan nggak semua harus disamakan. Justru ibu di situ ibu balikan keadaannya di situ. Apapun profesi kita, apapun kerjaan kita, dari hal yang sederhana yang terkecil pun, marilah kita bekerja itu dengan yang jujur, tulus kita bekerja itu. Jadi bukan hanya semata-mata karena kita mencari uang di situ. Semua itu ada maksud dan tujuan yang positif untuk membangun orang, membangun hubungan yang baik sama orang, saling melengkapi, menambah wawasan baru. Kan begitu. Sekalipun semalaman kita nggak tidur, kita jualan begadang misalnya. Iya. Tapi kalau itu dipergunakan untuk hal-hal yang positif, Mai, ketemu orang, ada orang mampir, kita sharing tentang kebaikan Tuhan, kita saling berbagi kesaksian kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Orang melengkapi kita, apa yang tidak kita punya juga. Mungkin juga nih, yang selama ini contoh nih, ibu mungkin mengerti, paham bagaimana cara mengatasi kalian ketika kalian kerasukan misalkan. Paham ibu cara mengatasi, bagaimana cara mengatasi, ya kan Mai? Terus orang lain datang mampir ke warung ibu, dia tidak tahu cara mengatasi orang kerasukan bagaimana. Berarti kan ibu bisa berbagi kepada orang itu, melengkapi orang itu Mai. Lalu dia mendapatkan wawasan pengalaman yang baru, bagaimana cara mengatasi orang ketika orang kerasukan. Demikian juga sebaliknya.
Walaupun ibu paham di bidang ibu mengatasin orang kerasukan, tapi ibu tidak paham di bagian-bagian lain yang belum pernah ibu ketahui selama ini. Dengan kehadirannya si A si B ke warung ibu, dia bisa berbagi dan melengkapi ibu. Gitu loh, kan saling melengkapi. Makanya kenapa pentingnya kita itu jangan keburu menjas, keburu berpikir negatif sama orang. Mau orang datang rembes kah, mampir di warung kita berbentuk semberawut kah? Gitu. Jangan kita keburu negatif kepada orang yang datang tuh. Mana tahu dia memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas dari kita. Dia paham di bidangnya dia. Kita nggak paham di bidangnya dia. Di bidang keahlian dia kita nggak mengerti itu. Tapi kita bisa dapatkan hal yang baru dari dia itu tadi, Mai. Itu saling melengkapi, namanya saling berbagi. Makanya jangan keburu menjas orang. Jangan keburu berprasangka, berpraduga kepada orang itu. Makanya kita apapun profesi kita, apapun kegiatan pekerjaan kita, selalu kita berpikir positif sama orang. Boleh kita curiga sama orang, tapi curiganya kita juga apa ya, mencuriga orang yang sehingga curigaan kita sesuai hati dan pikiran kita itu menjadi kebenaran bagi kita. Nggak bisa. Jadi kita jangan selalu merasa kita ini merasa orang yang benar terus, merasa orang yang bersih, kudus, suci, tidak pernah ada melakukan kesalahan. Kita tuh ya dalam hal melakukan kehidupan kita itu, mau pekerjaan mau apapun, memang lebih bagus seorang dalam kejujuran, ketulusan dan keterbukaan, kebersamaan, sehingga menghasilkan hal yang baik, menghasilkan semua baik adanya, gitu. Memperdamaikan itu, bukan kita justru menggiring banyak orang, memperkeruh suasana, menggiring orang lain, apa yang kita duga, apa yang kita prasangka, apa yang kita pikir buruk di dalam hati dan pikiran kita. Lalu kita menyebarkan informasi, misalkan menyebarkan informasi yang tidak-tidak tentang si A, tentang si B. Belum tentu apa yang ada di hati dan pikiran kita yang kita duga-duga itu benar sesuai dengan kita pikir. Lalu kita sudah menggiring orang lain supaya berpikir seperti yang kita pikir, sehingga itu menjadi kebenaran yang belum tentu benar. Lalu kita menyebarkan fitnah, menyebarkan berita gosip, menyebarkan berita yang tidak-tidak, merusak, memperkeruh suasana, menggiring orang lain untuk ikut membenci kita, untuk ikut mencurigai kita yang tidak-tidak, mencurigai yang negatif dan lain sebagainya. Makanya kenapa kalian di sini ibu beritahu hal-hal seperti ini nih. Setiap hari di dalam keluarga rumah tangga tuh harus diajar, harus diberitahu pemahaman hal-hal pengertian seperti ini. Makanya di dalam rumah tangga seperti inilah hari-harinya menjadi gaya hidup kita. Sedang apapun kita itu harus diberitahu terus setiap kegerakan kita. Itu kita jangan keburu-buru berprasangka, berpikiran negatif sama orang. Harus latih lah, mental kita latih lah, cara berpikir, paradigma, mindset, pola pikir kita tuh begitu loh sis. Ya. Gimana sis tadi? Apa tadi yang ibu bahas ini? Nggak boleh layau-layau begitu pian. Apa? Itu semua kita tuh Mai, banyak kan maksud dan tujuan kita itu seperti kayak gini. Ibu merawat, membina kalian di dalam. Apa ibu nggak boleh berkecimpung, beraktivitas di luar lapangan sana, kemana-mana sana, ninggalin kalian yang ada di dalam? Semua itu ada maksud dan tujuan. Namanya kita menjadi garam dan terang itu bukan cuma kita dalam ruangan saja. Loh, kalau kalian sudah makan, sudah mandi, sudah apa, tinggal istirahat tidur kan? Ibu membagi waktu ibu. Ibu berusaha di luar, ibu buka warung di luar, ibu jualan di luar, ibu ketemu dengan banyak orang di luar. Itu semua ada maksud dan tujuannya semua itu. Untuk memuliakan Tuhan semuanya. Jadi namanya membina kalian tuh bukan cuma membina di dalam ruangan ini, di luar pun sana harus dibina, bersosialisasi, bermasyarakat. Makanya sis Alu, ibu latih untuk ikut ibu berjualan di luar sana. Yang namanya kita menjadi garam dan terang itu bukannya hanya saja berdiam diri di dalam ruangan, memandikan kalian terus, menyuapin kalian. Kalau kalian sudah beres, sudah dimandikan, tinggal istirahat tidur gitu. Sudah dilayani, sudah didoakan. Ya kita bergerak juga di lapangan sana, di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Masih banyak orang membutuhkan doa kita, pelayanan kita di luar sana.
gitu. Jadi semua itu kembali ke diri kita, harus bisa memanage waktu. Kita harus paham, harus mengerti untuk cara kita menjalani hidup di dunia ini, melakukan tugas panggilan kita itu melalui apa yang sudah Tuhan percayakan. Bukannya kita berdiam diri, duduk diam dalam rumah sini, menjaga kalian terus. Loh, kalau kalian sudah ibu lihat sudah mulai membaik, sudah mulai bisa mandiri, maka di sini kan dilatih untuk bisa mandiri, untuk bisa melayani teman-temannya yang lain, untuk bisa berfungsi, supaya nggak terus-terusan ibu yang melayani kalian. Itu kan masih banyak yang lain juga yang harus dilayani. Kita bagi waktu, kita bisa memanage waktu kita. Jadi mau terjun ke masyarakat di luar sana, bersosialisasi, bermasyarakat di luar sana. Melalui apa? Melalui juga dia diajak berjualan, berwarung. Namanya kita melayani itu, pengertiannya itu luas. Kalau Tuhan menyuruh kita melayani orang gangguan jiwa, ya bukan cuma orang gangguan jiwa yang kita layani, orang kerasukan kita layani, orang broken home kita layani, dimanapun kegerakan kita. Orang yang terhilang kita layani, orang yang sedang terpuruk, orang yang kesusahan kita layani, kita tolong, kita bantu dia. Nggak bisa bantu dengan uang, dengan materi, misal dengan sembako, ya dengan kehadiran kita menyelami tangan dia, menasehati dia, menyampaikan kata-kata membangun dia, supaya dia tidak dikucilkan orang, supaya dia tetap kuat ketika dia kena bulian orang, misalkan Mai. Dia tetap kuat, tetap tegar, tetap teguh. Itu yang harus kita hadir kepada mereka, memberikan semangat bagi mereka, supaya dia tidak menjadi orang yang putus asa. Itulah tujuan kita. Bukannya hanya tugas ibu cuma memandikan kalian, Mai, menyuapin kalian, motong kuku kalian, motong rambut kalian. Bukan cuma itu tugas ibu di sini. Jadi namanya kita melayani dengan tulus itu keseluruhannya yang harus kita layani dengan tulus. Kalau kita sudah menolong, jangan kita ungkit-ungkit. Paham gak, sis? Sis, namanya menjadi terang itu luas pengertiannya. Kayak gini nih ibu, secara fisik ibu capek, lelah. Ibu juga yang memandikan kalian, ibu juga yang memasak akan gasan kalian, bersihin kotoran kalian, ibu juga bekas pipis kalian, semua lah yang kotor-kotor ibu kerjain semua, sis. Ibu juga yang harus cari nafkah di luar sana, ibu berjualan, berwarung, jualan. Apalagi lo tadi selain apa tadi yang Pian sambat tadi? Tadi nyambat apa Pian? Bu, bukannya hanya ibu cuma tugasnya ibu memandikan kalian di sini, menyuci akan baju kalian. Yang namanya memfungsikan itu, membuat kalian supaya mandiri. Kalau semacam sis Alu sudah 95% ibu lihat, dia sudah bisa beraktivitas semua. Ya ibu bawalah dia keluar. Ibu latih dia supaya dia bisa jualan, kan begitu. Jadi luas arti pengertian dalam pelayanan itu, sis. Ya. Apa sis Aluh lagi selain itu tadi? Apa yang ibu bahas nih? Berjualan di sebagian sana, boy, anak boy. Jualan apa? Jualan jagung. Bisa lah jualan, nggak layau lagi lah dibawa. Ah? Nggak ada. Kenapa bisa begitu? Dicari ibu tiba-tiba ketemu di belakang rumah orang, duduk di samping-samping dapur orang, di gang-gang orang, ambil botol-botol aqua kosong. Paham dah? Nggak boleh begitu tuh. Kalau begitu nggak mau ibu bawa.